Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Cerita Misteri. Sebelum kita masuk ke cerita, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru di channel ini. Untuk kisah kali ini langsung saja kita simak berikut ini. Tentu Ina dan keluarga nggak ada akses masuk dan juga keluar. Nah, inilah yang membuat mereka bingung. Tapi hal ini terus dikumandangkan oleh Pak Toto, anaknya Pak Hasim itu. Dan ketika Pak RT dan juga penduduk semua ini duduk, mereka membicarakan hal ini. Ini awalnya seperti apa Pak Toto? Pak Toto pun cerita bahwa dulu Mbah Hasim ini memberikan tanahnya supaya bisa dibuat jalan oleh keluarganya Mbah Husen. Nah, sekarang Mbah Hasim sudah nggak ada. Sedangkan anak saya ini sudah banyak, Pak. Pak Toto memang anaknya ada 4 orang dan rencananya tanah ini akan dibangun rumah. Dan rumah ini nantinya digunakan untuk kamar-kamar anaknya Pak Toto. Nah, disinilah Pak RT itu coba menengahi, gini Pak Toto, gimana pun juga wasiat dari Mbah Hasim dulu itu kan tanah ini diikhlaskan untuk jalan supaya bisa dilalui oleh keluarganya Mbah Kusen. Nah, tapi waktu itu Pak Toto tetap bersikuku bahwa ini bukan eranya Mbah Hasim lagi, dan Mbah Husen pun juga sudah meninggal. Ini tinggal anak-anaknya dan dia nggak ada urusan sama sekali. Saya pun juga nggak ada urusan. Jadi mau nggak mau tanah ini sesegera mungkin saya dirikan bangunan untuk kamar anak-anak saya. Nah, dalam menunggu bangunan itu, karena Pak Toto sudah nggak bisa diluruskan dan Pak RT juga merasa ini juga tanahnya Pak Toto, jadi mau gimana lagi. Akhirnya Pak RT pun menyerahkan sepenuhnya ke Pak Toto, tapi waktu itu Pak RT menengahi. Pak RT minta supaya Pak Toto ini ngasih tenggat waktu, dan supaya keluarga Ina itu berpikir apakah mereka akan pindah rumah, atau mungkin tanah yang dimiliki Pak Toto itu bisa dibeli. Nah, disinilah Pak RT menyarankan ke Pak Toto supaya Pak Toto memberikan tenggat waktu. Nah, Pak Toto pun setuju. Kira-kira ada waktu sekitar 3 bulan. Nah, selama 3 bulan inilah Pak Toto itu semakin menjadi-jadi. Jadi toilet keluarga Ina itu ada di depan rumah persis. Dan waktu itu Pak Toto tiba-tiba datang, terus beliau ini marah-marah. Beliau bilang, ini toiletmu secepat mungkin harus kamu bongkar. Ini baunya kemana-mana karena toiletmu dekat dengan tempat makanku. Nah, yang dipikirkan oleh ibunya Ina waktu itu, padahal toilet ini sudah lama sekali berdiri, sudah sejak dari Mbah Husen dan Mbah Hasim masih hidup. Ketika ada Mbah Hasim, keluarga Mbah Hasim sendiri nggak pernah komplain akan adanya toilet yang di depan rumahnya Ina ini. Tapi ketika Mbah Hasim nggak ada, kenapa kok Pak Toto mempermasalahkan masalah ini? Nah, dari situ ibunya Ina ini juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi beliau manggil tukang untuk membongkar toilet tersebut. Dan mulai semenjak tidak adanya toilet ini, pada akhirnya setiap kali mau mandi, Ina ini masih ingat betul. Setiap kali dia mau berangkat ke sekolah, dia harus menuju ke SPBU terdekat dulu. Dan jaraknya itu sekitar 300 meteran. Setelah itu, dia pakai baju di sana, langsung berangkat ke sekolah. Nah, yang membuat mereka bingung adalah ketika malam hari, mereka ingin buang air besar. Jarak yang ditempuh jauh banget untuk menuju ke SPBU. Sedangkan menuju ke masjid terdekat, masjid ini selalu tutup. Nah, untungnya ada tetangga Ina itu yang mengetahui permasalahan Ina dan keluarga. Tetangganya ini merelakan. Jadi beliau sempat bilang ke ibunya Ina, kalau memang kalian butuh toilet, malam hari pun nggak apa-apa. Ini kuncinya dipegang aja. Nah, kebetulan rumah beliau itu ada gang kecil yang langsung masuk menuju ke toilet. Nah, ini gang ini dipagar dan dikunci. Jadi keluarga ini mengikhlaskan untuk keluarga Ina supaya bisa memakai toilet mereka. Nah, mulai dari situlah Ina dan keluarga ini agak terbantu.